Shalom, damai di hati. Saudaraku, senang kita kembali berjumpa di hari ini, tepat ketika kita melangkah di hari yang pertama di bulan Agustus 2023. Hari Selasa ini, hari kita mengawali segala tugas kerja kita dengan bersama-sama untuk belajar firman melalui program Renungan Harian Keluarga Jemaat Gemim Maranatha Selatan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau menuntun kami boleh ada di hari Selasa, di lembaran yang pertama 1 Agustus 2023. Penyertaan Tuhan kami semua rasakan. Dan karena itu kami selalu rindu untuk melanjutkan setiap tapak kehidupan kami sesuai dengan petunjuk firman, supaya kami menjadi umat-Mu yang semakin mencintai Engkau, mempersembahkan yang terbaik, totalitas hidup kami hanya kepada-Mu ya Tuhan. Terangi kami dengan sabda-Mu. Ampuni salah dan dosa kami dalam nama Yesus. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita belajar firman Tuhan hari ini. Kita baca dalam 1 Tawarik pasal 29 ayat 4 dan ayat 5. 1 Tawarik 29 ayat 4 dan ayat 5 tertulis begini dalam Alkitab. 3.000 talenta emas dari emas Ofir dan 7.000 talenta perak murni untuk menyalut dinding ruangan, yakni emas untuk barang-barang emas dan perak untuk barang-barang perak, dan untuk segala yang dikerjakan oleh tukang-tukang. Maka siapakah pada hari ini yang rela memberikan persembahan kepada Tuhan? Demikian bacaan kita. Tema renungan kita di hari ini, memberi karena cinta. Saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus, untuk orang yang kita kasihi, kita pasti rela berkorban untuk memberikan yang paling bernilai di hidup ini. Catatan Alkitab kita melihat kisah Simson dan Delilah. Karena cintanya, maka setelah berkali-kali dibujuk, Simson menyampaikan rahasia kekuatannya. Dan akhirnya dia kalah di tangan orang Filistin. Dalam kisah percintaan juga yang sangat terkenal antara Romeo dan Juliet, ketika melihat kekasihnya telah meninggal, maka dia juga minum racun. Saudaraku, ungkapan cinta itu juga nyata dalam bentuk bangunan. Kalau kita lihat sebuah bangunan yang berdiri megah, Taj Mahal, itu adalah sebuah monumen yang terletak di Agra, India. Dibangun atas keinginan Kaisar Mughal Shah Jahan sebagai mausoleum untuk istrinya sangat dia cintai, Mumtaz Mahal. Saudaraku, Daud karena cintanya pada Tuhan, dia ingin membangun rumah Tuhan. Namun, karena banyak darah yang ditumpahkan dalam peperangan, Tuhan menyuruh dia untuk mempersiapkan proses pembangunan rumah Tuhan yang akan dibangun oleh anaknya, dalam hal ini Salomo. Daud memberi persembahan dari miliknya berupa 3.000 talenta emas dari emas Ofir, negeri yang kaya dengan emas, dan 7.000 talenta perak murni untuk menyalut atau membungkus dinding ruangan bait suci. Angka yang sangat fantastis. Dari emas saja tercatat 3.000 talenta. Dari data-data, dari keterangan yang saya peroleh, 1 talenta itu ada di kisaran 26 sampai 36 kilogram. Kalau 3.000 talenta itu dikali dengan angka minimal tadi 26,
hasilnya 78.000 kilogram. 1 gram emas kalau kita cari itu di kisaran 1 juta saat ini. 1 kilogram itu sama dengan 1000 gram. Berarti dalam konteks sekarang 1 kilogram emas itu harganya sekitar 1 miliar. Dan jika itu dikalikan dengan 78.000 kilogram, maka kita akan mendapatkan angka 78 triliun. Angka yang sangat fantastis. Dan itu persembahan yang Daud berikan hanya dari emas. Apa yang Daud berikan kepada Tuhan Allah merupakan bentuk cintanya yang sangat dalam. Karena dia sangat menyadari bahwa semua harta kekayaan yang ia miliki adalah pemberian dari Tuhan Allah yang harus dipergunakan dengan baik untuk hormat dan kemuliaannya. Itulah sebabnya ia mengajak umat Tuhan untuk selalu menikmati limpahan berkat-berkat-Nya dan kiranya juga memiliki kesadaran untuk rela memberi persembahan guna hormat dan kemuliaan nama Tuhan Allah. Kalau kita baca bagian-bagian selanjutnya, para pengawalnya juga memberi yang terbaik dalam proses persiapan pembangunan rumah Allah. Saudaraku, kita sering mengeluh. Meski kita mengatakan bahwa kita mencintai Tuhan, tapi belum benar-benar menyatakan itu dalam bentuk yang real. Seperti dalam bentuk persembahan, baik tubuh maupun materi. Kita sering mengatakan, biar sedikit, yang penting dengan segenap hati. Saudaraku, istilah ini sebenarnya agak kontras. Karena kalau kita betul-betul mencintai Tuhan, mau mempersembahkan yang terbaik, apa yang ada pada kita, pasti kita akan beri. Banyak berkat yang Tuhan berikan kepada kita. Yesus yang telah rela berkorban untuk menyelamatkan kita. Dia mempersembahkan hidup supaya kita boleh hidup. Dan karena itu seorang pendeta yang bernama Rick Warren mengatakan, giving is the highest level of living. Memberi adalah tingkatan tertinggi dari kehidupan. Itu yang Yesus telah lakukan. Itu juga yang Daud telah lakukan. Mari kita belajar untuk mempersembahkan yang terbaik karena cinta kita pada Tuhan. Amin. Mari kita setelah doa, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau menuntun kami dengan sabda firman-Mu dalam mengawali langkah kami di 1 Agustus 2023. Kami dikuatkan oleh sabda-Mu ya Tuhan. Engkau yang telah lebih dulu mempersembahkan hidup-Mu untuk keselamatan kami. Maka kami, dalam cinta, dalam kasih yang amat dalam, mau mempersembahkan yang terbaik kepada-Mu ya Tuhan. Hidup kami, segenap potensi yang ada pada kami, tapi juga materi yang Kau berikan kepada kami, supaya kerja pelayanan gereja-Mu, karya pemberitaan Injil itu terus dijalani. Nama Tuhan terus diberitakan. Terima kasih Tuhan. Pilih kami yang boleh mengikuti renungan harian keluarga di hari ini. Kami percaya bahwa kami akan dikuatkan. Ada tekad yang kami bangun supaya kami mempersembahkan totalitas hidup kami untuk kemuliaan nama Tuhan. Berkati jemaat kami Maranatha Selatan. Bahkan semua yang setia mengikuti program ini ya Tuhan. Kami dikuatkan dengan sabda-Mu. Ketika kami Engkau dapati dalam pergumulan karena ekonomi, Tuhan, curahkanlah berkat-berkat kecukupan. Boleh kami rasakan. Dalam pergumulan kesehatan,
Tuhan jamahan tangan memulihkan. Terima kasih ya Tuhan. Setiap saat kami akan terus melangkah bersamamu. Kami yakin berkat-berkat-Mu Engkau sediakan bagi kami yang mau taat dan setia, yang mau mempersembahkan totalitas hidup kami untuk kemuliaan nama Tuhan. Dengarkanlah kami yang berdoa dan bermohon, bersyukur dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Demikian ibadah kita di hari ini, Selasa 1 Agustus 2023. Saya mengajak untuk kita terus mengikuti program Renungan Harian Keluarga ini lewat channel YouTube Gemim Maranatha Selatan. Saudara yang boleh diberkati lewat sapaan firman-Nya di saat ini, kiranya boleh like, share, dan subscribe channel kami, supaya sebanyak mungkin orang yang boleh diberkati dengan program ini. Kritik dan saran yang konstruktif kami terima dengan senang hati, supaya nama Tuhan yang semakin dipuji dan dimuliakan. Tuhan Yesus memberkati.